How do you feel today? Ya, banyak orang pada masa ini sedang mengalami yang namanya keletihan. Contoh misalnya pandemi jangka panjang bisa membuat kita juga letih secara fisik, secara mental. Mungkin Anda sudah merasa jenuh mengenakan masker. Mungkin Anda sudah jenuh menjaga jarak. Mungkin juga Anda sudah malas cuci tangan, tangan sudah jadi kering, pecah-pecah. Tetapi di dalam situasi keletihan seperti ini, tentu kita tidak boleh menyerah mengatakan yang sudah kita longgarkan segala-galanya. Hati-hati, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri Anda dan juga orang-orang yang dekat dengan Anda. Keletihan yang lain misalnya secara fisik, Anda mungkin terbebani dengan pekerjaan, Anda bekerja keras dari pagi sampai malam, dan Anda kehabisan stamina. Atau mungkin mental ya, secara mental Anda lelah dengan beban pekerjaan yang terus menumpuk dan continue, terus-menerus Anda harus hadapi. Belum lagi mungkin Anda merasa lelah, sudah capek pekerjaan, pulang ke rumah juga Anda masih lelah menghadapi pasangan Anda, menghadapi anak-anak Anda, dan anak-anak mungkin juga merasa capek deh dengan papi dan mami. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa lelah seperti ini? Yesus katakan dalam Injil, "Mari kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan memikul beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Kalau kita belajar dari Injil hari ini, sesungguhnya Yesus mengajak kita untuk menemukan Dia di dalam situasi lelah kita. Dan di sisi lain, selain kita menjumpai Tuhan dalam keseharian kita, dalam hidup doa kita juga diajak untuk berbagi di dalam keletihan kita. Dan kalau kita menggambarkan kuk, seperti yang pernah saya tunjukkan dalam renungan yang lalu juga, kuk itu tidak hanya untuk satu hewan, tapi ada dua penyangga, berarti ada dua hewan yang mengangkut beban yang sama. Dan karena itu sesungguhnya Anda tidak boleh berjuang seorang diri ketika mengalami rasa lelah seperti ini. Tetapi bagaimana kita menghandle perasaan kita, bagaimana kita menghandle rasa lelah kita, kalau kita juga koneksi dengan orang lain. Kadang-kadang malah kita mengalami, kita lelah dan kita menjadi sangat mudah irritable, menjadi sangat mudah marah, tersinggung, dan akhirnya merusak relasi. Maka yang penting adalah datang seperti datang kepada Yesus dan mempercayakan kepada Yesus apa yang menjadi perasaan kita, beban kita, kelelahan kita, mungkin kemarahan kita, kesedihan kita, ketakutan kita. Demikian juga dengan orang yang bersama kita memikul beban ini. Sahabat kita misalnya, atau pasangan kita, orang tua Anda, sahabat-sahabat yang dekat dengan Anda, itu semua merupakan teman Anda untuk memikul beban hidup. Dan pada waktu itu kita harus mampu untuk pertama-tama mengungkapkan bahwa kita sedang mengalami situasi yang sulit. Sehingga orang tidak salah paham ketika kita bereaksi mungkin tidak normal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Anda mencoba untuk menghandle perasaan Anda. Yang pertama adalah Anda harus mengenal perasaan Anda seperti apa tentunya. Bagaimana kita mengenal perasaan kita agar kita juga dapat mengungkapkannya pada orang lain dan sekaligus juga membantu kita untuk mengolah perasaan kita. Erika Chidi Cohen dalam bukunya Nurture membuat apa yang disebut sebagai feelings circle. Anda bisa melihat. Dan feeling circle ini membantu kita mengidentifikasi apa yang menjadi core dari perasaan kita. Kadang-kadang kita hanya merasakan sesuatu, tapi kita tidak tahu itu perasaan apa sebenarnya. Contoh yang dia berikan, misalnya begini. Kalau Anda misalnya mengalami helpless, merasa seperti tidak ada pertolongan sama sekali yang Anda bisa terima. Atau mengalami ketakutan atau kecemasan atau inferior misalnya, atau merasa diri tidak berarti, atau misalnya merasa nervous. Itu semua kemudian ketika ditelusuri dalam feeling cycle ini, Anda menemukan ternyata intinya adalah fearful. Anda mengalami namanya ketakutan. Atau misalnya contoh, kalau Anda menjadi marah sekali, Anda jealous, menjadi cemburu, Anda kemudian menjadi juga di sini misalnya mudah terganggu. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa Anda sedang mengalami yang namanya kemarahan. Nah, jadi feeling circle ini membantu kita untuk memetakan sebenarnya perasaan kita itu apa sih. Dengan mengenali perasaan ini kemudian
Anda belajar untuk melihat apa sih yang menyebabkan saya merasa demikian. Dan kemudian Anda menerima perasaan tersebut memang ada dalam diri Anda, dan kemudian mengolahnya. Nah, sekali lagi, ketika Anda sharing dengan orang lain dan Anda menceritakan perasaan Anda dan tahu apa penyebabnya, ini akan membantu Anda untuk mengolah perasaan Anda lebih baik. Dan kemudian, Erika mengatakan kita perlu juga merumuskan dalam kalimat. Hari ini, saya merasakan ini. Kemarin, saya merasakan apa. Kemarinnya lagi, saya merasakan apa. Sehingga Anda tahu persis perkembangan perasaan Anda yang hidup dalam diri Anda sendiri. Dan seperti yang saya katakan, kita belajar untuk menerima perasaan kita dan mengolahnya dengan baik. Dan kalau kita butuh bantuan orang, datang kepada sahabat kita, kepada mungkin konselor kita, kepada mungkin orang tua kita, siapapun juga yang dapat membantu kita untuk mengangkat perasaan yang berat dalam diri kita. Dan jangan lupa datang kepada Tuhan. Dan dialah sumber kekuatan kita. Bawalah dalam doa, bawalah dalam meditasimu, bawalah dalam keheningan, dan persembahkan kepada Tuhan semuanya. Dan semua itu akan membantu engkau untuk menemukan siapa dirimu, mengangkat kembali kekuatan dan energi positifmu, supaya engkau dapat hidup di dalam perasaan damai dan sukacita. Bapa dalam surga, Engkaulah sahabat kami. Engkau juga paling memahami diri kami dan berkenan juga mengangkat segala beban dalam hati kami. Maka kami datang kepadamu yang lemah lembut dan rendah hati, sebab kami tahu kami tidak akan diadili, melainkan Engkau akan dengan penuh belas kasih merangkul kami, memeluk kami, dan memegang tangan kami untuk terus berjalan. Maka apapun juga beban yang saat ini kami alami, Tuhan, kami persembahkan kepadamu dan berikan kepada kami kekuatan dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.